Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi dengan saya Igede Aryadi Dharma dalam acara Itu Talk Show. Tentunya dalam acara ini kita akan membawakan tema spesial dan menarik, yaitu tentang pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Kebetulan juga di studio sudah kedatangan tamu spesial, yaitu seorang lulusan sarjana hukum yang akan berkomentar atau memberikan edukasi dan antisipasi tentang pelecehan seksual di Indonesia. Penasaran kelanjutannya? Mari kita lanjut ke studio. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pemerkosaan dan pelecehan yang menimpa kaum perempuan di Indonesia kian meningkat dan mencuat ke publik, memperlihatkan jika RI darurat kekerasan seksual. Kasus-kasus yang beredar juga membuat geram banyak pihak, menekan pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS yang sampai sekarang mandek. Hal yang sama juga diwartakan oleh sebuah media asing. Los Angeles Times merilis kumpulan kisah tentang diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi perempuan di Indonesia. Dalam tajuk Terlahir dalam Bahaya, kisah Yuyun 14 tahun yang meninggal akibat pemerkosaan berkelompok pada 2016, pemerkosaan 21 santri pondok pesantren di Kota Bandung oleh seorang guru, hingga kasus bunuh diri mahasiswa inisial NW, korban pemerkosaan dan aborsi kekasihnya yang seorang anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Negara dengan 17.000 pulau ini semakin berbahaya bagi perempuan dan anak-anak perempuan dari prospek untuk mengesahkan undang-undang untuk melindungi mereka semakin membuat frustasi. Kematian Yuyun yang pernah dilihat sebagai titik balik dalam masyarakat patriarki kini menjadi simbol yang meresahkan tentang betapa sedikit kemampuan yang dicapai dalam perjuangan kesetaraan gender. Mengutip dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus pemerkosaan dan kekerasan lainnya yang dilaporkan terhadap anak perempuan dan perempuan telah melonjak sejak pembunuhan Yuyun pada tahun 2016. Meningkat sebesar 66% menjadi 430.000 pada tahun 2019. Jumlahnya turun menjadi 300.000 pada tahun 2020 karena penguncian COVID-19, tetapi masih tetap 15% di atas level 2016. Komisi memperkirakan bahwa hanya 30% dari insiden yang dilaporkan karena korban sering takut atau putus asa untuk melapor ke polisi. Nah, pemirsa ingin tahu kelanjutan dari apa yang akan kita bahas pada tema Itu Talk Show kali ini? Mari kita saksikan bersama di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Itu Talk Show bersama saya Igede Aryadi Dharma yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Nah, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu ada Kak Ananda Maharani dan juga ada Kak Putra Mahardika. Selamat malam, Kak. Malam. Nah, mungkin sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya dengan narasumber kita kali ini. Nah, Kak Ananda Maharani, Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Kalau kesibukan sekarang ini lagi sibuk apa ya, Kak? Aku lagi sibuk kerja aja sih. Lagi kerja Iya. ya. Oke. Kalau Kak Putra? Keseharian saya kerja di salah satu perusahaan sebagai analis sistem informasi. Masih Itu di bidang IT. Di bidang IT. Ya. Oke. Nah, pemirsa, mungkin kita langsung ke topik pembahasan kita kali ini mungkin ya. Dari Kak Ananda Maharani, Iya. saya ingin bertanya, yang termaksud
pelecehan seksual dan unsur-unsur apa aja itu yang disebut pelecehan seksual itu ya Kak? Iya, oke. Aku mau jelasin sih, kalau menurut aku tuh pelecehan seksual itu tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban untuk melakukan perbuatan seksual. Kalau di dasar hukumnya atau pasal-pasalnya itu ada di pasal 289 sampai 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, itu sekitar 5 tahun penjara sih. 5 tahun penjara ya? ya? Hukumannya. Nah, kalau misalnya unsur pelecehan seksual itu kan ada 2 unsur ya? Iya. Nah, itu apa aja ya Kak? Kalau unsurnya itu ada 2, yaitu verbal sama non verbal. Kalau verbal itu biasanya sih lisan ya, kayak ngatain seseorang di sosial media, terus habis itu kayak SMS menggoda, itu chat menggoda, itu biasanya termasuk dalam verbal. Oh, itu verbal. Kalau non verbal itu biasanya itu kayak kontak fisik ya, kayak misalkan berpegangan nih sama lawan jenis, atau enggak, maaf banget ya, pemerkosaan, itu termasuk non verbal ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya ke Kak Putra, dari kasus verbal, mungkin menurut Kak Putra apakah ada antisipasi dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di verbal ini? Untuk antisipasinya sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Pertama, kita bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Selanjutnya dari uploadan kita di sosial media gitu, kita mencegah mana yang wajar diupload atau tidak wajar diupload. Terus kita bisa batasi juga pergaulan kita, kira-kira mana nih teman yang membawa kita ke jalan yang benar atau menyimpang. Kalau kita bisa membedakan itu, kita bisa memilih mana yang benar, mana yang baik, saya rasa itu cukup untuk mencegah pelecehan verbal dan non verbal pun bisa sebenarnya. Iya. Nah, untuk Kak Ananda Maharani, contoh atau unsur-unsur yang ada dari pelecehan seksual itu seperti apa aja ya Kak? Kalau contohnya itu pelecehan seksual itu biasanya pemerkosaan ya? Iya. Itu yang non verbal ya. Nah, apa namanya? Fenomena catcalling. Iya. Sebelumnya mungkin pernah dengar kali ya? Itu kan marak juga terjadi di dunia kampus maupun di dunia luar lah ya. Nah, menurut Kak Ananda Maharani ini dari segi hukum, apakah itu termasuk ke dalam pelecehan seksual? Iya, kalau catcalling itu termasuk dalam pelecehan seksual, itu dari non verbal ya. Non verbal. Iya, dari verbal, sorry. Oh, dari verbal. Iya, karena kan dia tidak kontak langsung kan. Tidak kontak langsung, benar. Itu termasuk sih dalam pelecehan seksual. Nah, kalau mungkin dari Kak Putra berbicara tentang verbal, contoh seperti ada lontaran-lontaran kata dari katakanlah netizen misalnya kan. Ya. Nah, misalnya dia mengatakan atau berbicara atau mengomentari kita sebagai korban yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Nah, itu antisipasi atau mungkin pengurangan lah tindakan seperti itu, apa yang harus dilakukan ya Kak? Ya itu yang tadi saya bilang, pertama kita dari kitanya kita harus tahu mana yang wajar diupload atau tidak. Karena kalau kita mengupload hal-hal yang tidak wajar, contohnya kalau maaf kalau bajunya terbuka atau lagi goyang-goyang, sekarang kan lagi ngetren TikTok nih, goyang bajunya kebuka kan. Itu dari kitanya apakah ini pantas apa enggak gitu. Terus kalau misalnya mencegah atau udah ada nih yang ngatain kita di sosmed kayak komen, wah cantik nih gitu, atau boleh nih Kak gitu kan. Ya kita bisa laporin lah, sebenarnya kan di Instagram tuh contohnya udah ada fitur buat melaporkan konten gitu atau komentar gitu. Laporkan bahwa ini tidak pantas gitu kan, tidak pantas keluar di sosial media. Dari situ kita udah bisa melaporkan dan bisa kita blokir, kita batasi orang itu buat interaksi sama kita di sosial media. Nah, kalau dari Kak Ananda Maharani ini, apakah berpakaian terbuka itu penyebab dari kasus pelecehan seksual? Kalau menurut aku sih salah satunya ya, cuma tapi bukan intinya, bukan masalah utamanya itu pakaian terbuka sebagai faktor utamanya gitu.
Sebenarnya kan tergantung orangnya, tergantung pelakunya ya. Tergantung gitu. pelaku berarti ya. Walaupun pakaiannya tertutup dari si korban, tapi kalau niat jahat dari pelakunya itu udah ada, itu Tuh. pasti bakal kena ya. Iya pasti bakal. Nah, kalau tadi kan antisipasi dan edukasi dari Kak Putra itu melalui verbal ya. Kalau mungkin dari segi hukum atau segi non verbal dari Kak Nanda, apakah ada tambahan? Kalau edukasinya itu kalau menurut aku lebih ke peranan orang tua ya, karena orang tua kan yang mendidik anaknya supaya ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih benar gitu. Karena pendidikan seks itu kan penting kan sedari kecil gitu. Mana hal yang tidak boleh, mana hal yang nggak boleh, bagian mana yang tidak boleh disentuh sama lawan jenis gitu, mana yang bagian yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenis, seperti itu sih. Terus juga edukasi dari sekolah pun juga harus sekolah tuh seharusnya lebih mengedukasi tentang pendidikan seks sih, karena kan juga penting kan, karena banyak anak kecil yang udah hamil di luar nikah, itu kan bukan hal yang bukan hal yang wajar ya, seperti itu sih. Nah, kalau dari Kak Putra nih, kalau tadi kan antisipasi dari verbal. Nah, mungkin apakah ada korban? Kalau tadi kita berbicara korban itu si perempuan ya. Nah, kalau misalnya dari pandangan Kak Putra, apakah ada korban ini dari sisi laki-laki? Kalau dari pandangan saya, korban dari sisi laki-laki itu ada, tapi lebih banyak korban itu dari sisi perempuan. Si perempuan ya. Karena laki-laki itu kadang gimana ya? Bukannya saya merendahkan laki-laki gitu. Kalau perempuannya ngasih kesempatan buat laki-laki itu, pasti laki-laki itu punya niat. Iya, Justru benar. laki-laki itu yang lebih banyak punya kesempatan buat melakukan. Kalau dari segi laki-laki menjadi korban itu cukup rendah lah. Kependah. Iya. Nah, mungkin kalau dari Kak Putra, kalau misalnya kasus pelecehan itu kan tergantung dari korban suka atau tidak ya, terima atau tidak. Iya. Mungkin contohnya dari fenomena catcalling lah ya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi korban itu biasa saja, atau misalnya dia malah senang dalam artian, oh berarti saya ini dipuji nih, atau misalkan adalah kelebihan dari diri saya gitu. Nah, menurut tanggapan Kak Putra gimana? Kalau menurut saya itu kan, kalau wanitanya itu merasa tidak dilecehkan dan tidak melaporkan, itu hal-hal wajar sih. Wajar ya? Karena penilaian diri kita sendiri masing-masing. Oh, oke. Ada yang senang dipuji, ada yang senang di-chat banyak cowok gitu. Oh iya, betul Ada sekali. yang bener banyak seneng gitu di fotonya di like banyak cowok, Iya. videonya ditonton gitu. Itu tergantung dari diri kita sih. Tergantung dari Si korban, Korban, si ya. wanita, Si bukan wanita. bukan korban, Oke. si wanita. Nah, pemirsa, sekian yang dapat diinformasikan dari kedua narasumber kita. Sebelumnya mungkin terima kasih untuk Kak Putra dan Kak Sama-sama. Nanda yang Semoga sudah bermanfaat. sudah dapat memberikan edukasi dan mungkin antisipasi dari segi verbal maupun non verbal. Iya. Nah, untuk pemirsa, saya Igede Aradi Dharma. Jangan lupa tonton Itu Talk Show selanjutnya.